sebelumnya Ibu absen dulu ya. Oke, pre-memory. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, silakan dibikin doanya. Pre-memory. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tema 1 ya. Kemarin kita sudah PH. Hari ini kita masuk tema 2, yaitu tentang selalu berhemat energi. Nah, di dalam ini nanti anak-anak Ibu akan mempelajari ada 4 hal. Yang pertama, gagasan pokok dari teks visual. Terus ada pemanfaatan energi matahari dan perubahan bentuk energi, terutama energi matahari ya, dan pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang sudah kita pelajari pada tema sebelumnya. Nah, anak-anak Ibu, sekarang silakan bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ayo sekarang dimulai. Nah, perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Lihat semuanya ya. Di sini ada gambar aktivitas yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Nah, anak-anak Ibu bisa lihat juga pada bukunya halaman 1 ya. Di halaman 1 itu ada gambar ibu-ibu yang sedang jemur kain. Terus ada bapak-bapak lagi olahraga dan ada bayi yang sedang dijemur. Nah, di sini anak-anak Ibu silahkan diskusikan dengan masing-masing teman kelompoknya. Lalu kemudian dilaporkan dan dicatat hasil dari diskusinya. Oke? Nah, setelah itu silakan anak-anak Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman berikutnya. Diskusikan dengan teman-teman kelompokmu ya. Oke, sudah semuanya? Nah, sekarang perhatikan ke depan. Di sini ada sebuah tanaman yang berwarna hijau dan tampak segar. Apakah anak-anak Ibu tahu tanaman ini mendapatkan energi apa? Ya, dia mendapatkan energi dari cahaya matahari yang ada di luar. Coba kita lihat bagaimana cuaca hari ini. Apakah cerah? Apakah suhunya panas? Nah, matahari itu manfaatnya sangat banyak ya, seperti yang tadi di gambar yang sudah ditampilkan dan sudah anak-anak Ibu diskusikan. Nah, tidak hanya kita sebagai manusia yang memanfaatkan matahari, tanaman juga memanfaatkan energi matahari. Nah, bagi tanaman, energi matahari itu berguna untuk fotosintesis. Dari fotosintesis itu barulah tanaman mendapatkan makanan. Nah, sebelumnya Ibu sudah kasih tahu ya, anak-anak Ibu harus mempersiapkan beberapa alat. Apakah sudah dibawa? Ya, alatnya adalah tisu, kain, dan juga kertas. Yo, bagi yang belum mempersiapkan, silakan dipersiapkan. Dipotong ukurannya sama besar ya. Silakan dibuka pada halaman 3. Nah, di sana ada tabel pengamatan ya. Ada tabel pengamatan, ada 2 tempat. Yang pertama di cahaya matahari langsung, nanti kita ke lapangan. Dan yang kedua di bawah pohon. Nanti anak-anak Ibu bisa meletakkan beberapa benda ini di bawah pohon. Nah, yang cara kerjanya seperti yang ada di buku cetak ya. Di sini dapat anak-anak Ibu perhatikan cara kerjanya. Nah, setelah itu nanti balik ke kelas lagi, anak-anak Ibu langsung mengisi lembar laporannya. Oke? Sudah diletakkan semua tisu, kain, dan kertas basahnya? Sudah ya. Nah, percobaan itu salah satu cara untuk kita mengetahui manfaat dari energi matahari, di mana energi matahari bisa mengubah air menjadi uap, membuat dari tisu, kertas, dan juga kain itu menjadi kering, namanya basah ya. Nah, sambil menunggu 15, 30, dan 60 menit, anak-anak Ibu silahkan baca pada halaman 5. Di sana ada sebuah teks yang berjudul Kisah Ali CBD Energi. Silahkan dibaca sebentar ya. Dibaca sebentar, tidak boleh bersuara, dibaca senyap saja. Silahkan dibaca. Pre-memory. Nah, di bawahnya itu kan ada gambar ya. Nah, di sana ada bagan, di mana di bagian tengahnya itu adalah matahari. Nah, kita tadi sudah tahu matahari adalah sumber energi. Silakan anak-anak Ibu dituliskan manfaat dari energi matahari itu di dalam kolom-kolom yang sudah disediakan. Oke, pre-memory. Nah, sudah dijawab ya. Silakan tukarkan ke teman di samping dan kamu bisa mengecek apakah jawaban teman kamu itu betul atau tidak. Atau mungkin juga jawabanmu tidak ada di jawaban temanmu. Nah, karena manfaat matahari itu sangat banyak ya. Nah, sudah ya. Sekarang silahkan dibuka halaman 6. Di sana ada 2 pertanyaan dan ada gambar jagung yang sedang dibakar. Nah, ini suka jagung kan ya? Di sana jagung adalah salah satu contoh dari sumber daya alam. Silahkan dijawab
menjawab soalnya yang dua itu. Kemudian anak-anak ibu silakan membaca pada halaman 7. Di sana ada teks tentang berbagai sumber daya alam. Sudah dibaca? Nah, dengan teman-teman yang sekelompok tadi silakan dijawab. Ada beberapa soal di bawahnya. Silakan dijawab ya. Oke, sudah ya? Nah, siapa yang tahu sumber daya alam? Sebutkan 3. Nah, itu tadi ya contoh-contoh dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada yang diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Nah, kalau yang bisa diperbarui itu contohnya seperti air, angin, dia tidak akan habis ya. Selalu ada terus. Energi matahari dia ada terus. Nah, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui contohnya adalah batu bara. Contohnya adalah minyak kendaraan, BBM. Nah, itu juga sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sebenarnya ini berasal dari makhluk hidup, tetapi membutuhkan proses yang sangat panjang sehingga disimpulkan kalau sumber daya yang seperti itu tidak bisa diperbaharui. Nah, tumbuhan-tumbuhan, contohnya jagung tadi, itu juga salah satu sumber daya alam, tetapi itu sumber daya alam yang bisa diperbarui. Karena kalau tanaman bisa kita kembangbiakkan, ya kan? Nah, berbagai sumber daya alam tadi, baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak bisa diperbarui, itu dapat menghasilkan nilai jual. Nah, bagi sebagian orang itu dapat dimanfaatkan dan diolah sedemikian rupa sehingga dia bisa memberikan pendapatan bagi dirinya, bisa menghasilkan uang. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau sumber daya alam tidak hanya bisa kita manfaatkan secara langsung, tetapi juga bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan orang lain. Kita jual seperti itu ya. Nah, cara-cara untuk melestarikannya, kita tidak boleh menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Nah, seperti hutan, sungai itu harus kita jaga supaya sumber daya alamnya tadi tetap bisa diperbaharui. Sumber daya alam seperti tanaman itu harus kita kembangbiakkan supaya dia bisa diperbaharui. Nah, sedangkan kalau sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui seperti BBM, seperti batu bara, nah itu kita manfaatkannya harus dengan bijak. Karena kalau kita manfaatkan secara berlebihan, kita eksploitasi, ketersediaannya di alam akan terus habis, sedangkan pembuatannya butuh proses yang sangat panjang. Jadi ditakutkan nanti akan habis duluan sebelum yang baru ini terbentuk. Oke, sampai sinilah hasil pelajaran kita hari ini. Ayo, siapa anak ibu yang bisa memberikan kesimpulan pada pelajaran hari ini? Iya, bagus. Nah, pemamatannya tadi sudah kan ya? Silakan dikumpulkan laporannya. Nah, sampai sinilah pelajaran kita hari ini ya. Pada pelajaran berikutnya, insya Allah kita akan belajar bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam yang lainnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.